Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau awali kegiatan aku dengan ngurusin pakaian ya. Ya Allah, di awal video aja udah belibet. Aku mau ngurusin pakaian dulu. Ini aku mau lipat-lipatin pakaian ya teman-teman. Sebenarnya ini udah agak siang gitu sih teman-teman, dan sebentar lagi tuh juga udah waktunya buat anak-anak itu mandi, tidur siang dan lain sebagainya lah gitu ya. Tapi ya sebelum itu aku mau beresin dulu lah lipatan pakaian ini biar lebih enak aja gitu ya nanti tuh mau aktivitas yang lain. Mumpung lagi semangat nih teman-teman. Soalnya ngelipat pakaian ini kan butuh mood yang bagus. Jadi di saat mood ini lagi bagus, ya udah didahuluin aja ngerjain lipatan pakaian ini ya. Nanti kalau misalnya lipatan pakaian ini udah selesai, bakalan lebih enak aja sih buat mulai kerjaan yang lain. Di sini aku ngelipat pakaian itu pakaiannya anak-anak ya teman-teman, pakaian aku dan atau pakaian yang besar-besar gitu ya. Itu udah aku lipat juga sih teman-teman beberapa hari lalu, nyicil lagi. Tapi sekarang tuh sebenarnya udah ada lagi gitu ya lipatan pakaian yang besar-besar gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja lah dulu. Pokoknya sini aku udah ulin dulu ngelipatin pakaiannya anak-anak. Terus nanti aku susunin deh ke lemarinya mereka gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi baru lanjut ngelipat pakaian yang besar-besar lagi ya. Seperti itulah teman-teman, terus perputaran roda dalam melipat pakaian ini ya. Pokoknya kalau misalnya ngelipat pakaian itu ya beneran deh angin-anginan gitu loh teman-teman, rajinnya. Kayak kadang kumat rajinnya, kadang yang kumat itu malah magernya gitu ya. Nah kalau magernya udah kumat, alhasil pakaian itu beneran dibiarin aja tertumpuk begitu saja, sampai kadang itu pakaian di lemari itu udah berasa tinggal sedikit ya teman-teman. Nah di sini biar nggak bosen ngelipat pakaiannya, aku juga nyambi buat nonton video gitu ya. Seperti biasalah teman-teman, semenjak jadi konten kreator gitu ya teman-teman, lebih banyak sekarang tuh nonton video di handphone daripada nonton TV gitu ya. Jadi kadang tuh aktivitas juga sambil nonton video di handphone gitu ya teman-teman. Palingan aku nonton TV itu kalau misalnya pas lagi ada acara atau apa gitu yang di TV ya, kayak misalnya sekarang-sekarang ini kan kita itu lagi fokus dengan dengan mau pemilu. Dan kadang tuh aku juga suka nonton kalau misalnya ada updatean informasi tentang pemilu gitu ya, kayak debat capres gitu ya teman-teman. Atau mungkin ada turnamen gitu ya. Nah itu ada, kalau misalnya ada turnamen atau pertandingan tentang olahraga, nah itu aku suka juga sih nonton, baik bola kaki, badminton gitu. Nah itu aku hobi banget sih nontonnya teman-teman, walaupun kadang sambil nonton juga sambil main handphone gitu ya teman-teman ya, karena kadang tuh aku juga nyambi ngedit biar nggak terlalu kosong banget lah gitu teman-teman waktunya gitu ya, jangan fokus nonton doang gitu. Tapi kadang tuh ya teman-teman mau nonton TV gitu ya, kadang itu ya suka rebutan sama anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh udah mengalihkan pandangannya gitu ya, nah barulah bisa kita ini emaknya nonton TV ya. Kalau misalnya enggak ya teman-teman, masya Allah anak-anak tuh benar-benar berkuasa banget itu di TV. Mereka tuh mintanya film kartun mulu gitu ya. Kalau misalnya bukan film Upin Ipin, biasanya mintanya Tayo, Pororo gitu ya, atau Cocomelon, ataupun film itu loh teman-teman yang rabbit itu loh. Nah itu tuh ya, si Tun tuh hobi banget tuh nontonin itu. Apalagi kalau misalnya ada film Barbie gitu teman-teman, anak-anak tuh seneng banget nontonnya gitu ya. Dan kadang tuh suka suka diikut-ikutin nyanyinya, cuman dia tuh taunya nyanyinya cuman nyanyi Let It Go gitu loh teman-teman ya. Walaupun kadang itu yang Barbie-nya itu nyanyinya bukan itu gitu, tapi mereka nyanyinya tetap kayak gitu ya, mungkin karena keseringan nengok di handphone juga ya. Oke deh teman-teman, lipatan pakaianku udah selesai. Di sini tuh aku lanjutin buat nyusin pakaian anak-anak ke dalam lemari ya teman-teman. Tadi tuh juga pakaian anak-anak tuh sebenarnya amburadul ya, dan aku juga sekalian ngerapiin. Pokoknya ngerapin pakaian anak-anak itu ya sambil aku natain pakaian kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak ada waktu-waktu yang khusus banget sih. Palingan pokoknya sambil aku nyusun pakaian yang baru dilipet. Terus ya udah deh, sekalian aja aku tuh ngerapiin pakaian-pakaian anak-anak kalau misalnya ada yang berantakan gitu.
Terkadang sih teman-teman pakaian ini walaupun udah aku rapin, suka juga sih kadang tuh diberantakin sama anak-anak ya. Kadang tuh mereka nangis-nangis minta dipakein gaun lah gitu ya. Ada-ada aja sih teman-teman, namanya juga anak-anak gitu. Oke deh teman-teman, alhamdulillah udah selesai lipatin pakaian. Nah ini aku juga udah berganti kostum teman-teman, karena ini tuh posisinya aku udah mandi gitu ya. Dan ini aku mau lanjut juga buat beberes di kamar teman-teman. Ini aku tuh beberes ini setelah anak-anak itu bangun tidur ya, bangun tidur di sore hari. Karena memang tadi aku juga ikutan tidur siang teman-teman, dari jam setengah 2-an gitu aku tidur, bangun-bangun tuh udah sekitar jam 3-an gitu ya. Pokoknya barengan lah sama anak-anak gitu ya bangunnya. Karena ya kadang itu aku suka gitu teman-teman, kalau misalnya di siang hari tuh aku kayak ngerasa kayak voice over itu lagi nggak ada gitu ya, video yang mau di voice over gitu ya teman-teman, ataupun aku memang lagi capek dan pengen istirahat, ya udah aku kadang nyempetin buat tidur siang buat ngecharge lagi gitu ya tenaganya. Karena kan tenaga kita ini bukan dipakai buat hari ini doang gitu ya, jangan terlalu diforsir banget. Kalau misalnya capek ya istirahat gitu ya. Toh juga teman-teman gak akan ada yang terlalu mengapresiasi banget ya apa yang udah kita lakuin. Jadi jangan sampai kita itu menganiaya diri sendiri hanya karena hanya karena ingin mengejar ini mengejar itu, entah mengharapkan pujian atau apa gitu ya. Janganlah teman-teman ya, tetaplah kita itu yang paling tahu bagaimana kondisi diri kita. Kalau misalnya kita tuh bisa aktivitas gitu ya, ya udah lakuin. Kalau misalnya kita ngerasa nggak bisa dan kita tuh butuh istirahat, ya udah istirahat dulu. Nanti kalau misalnya badan tuh udah enakan gitu ya, baru deh teman-teman kita itu baru lanjut lagi beraktivitas. Karena yang namanya kerjaan rumah teman-teman itu emang gak ada habisnya gitu ya, gak akan ada selesai-selesainya kecuali kita yang memberhentikan diri untuk melakukannya. Aku yakin kalian setuju sih teman-teman tentang itu ya, karena emang kerjaan rumah itu emang gak ada selesainya. Selesai urusan dapur, nanti di bagian depan udah berantakan, diberesin bagian depan gitu, di kamar berantakan. Seperti itu terus ya teman-teman, apalagi punya anak-anak gitu ya, atau anaknya tuh masih kecil dan lagi aktif-aktifnya mah, itu mah jarang banget sih rumah tuh yang bisa bener-bener rapi secara keseluruhan tuh, jarang ya teman-teman. Makanya kayak misalnya aku sendiri ya teman-teman, rumahku tuh nggak yang selalu rapi gitu ya. Mungkin buat kalian yang ngeliat aku di video itu mungkin rumahnya rapi, sebenarnya mah enggak gitu ya. Kalau misalnya sehari-harinya mah enggak teman-teman, nggak selalu rapi gitu ya, namanya juga punya bocil. Tapi kalau misalnya di videoin gitu ya, kadang kan kita juga pengen rumah itu pas di video itu ya terlihat rapi gitu. Biasanya suka diberesin dulu, ataupun beres-beresnya dijadiin konten gitu kan. Ya lumayan kan dapat ide konten dari keusilan anak-anak ngeberantakin rumah. Nah teman-teman, seperti biasa ya, di tiap sudut dari spray ini aku kasih peniti aja. Walaupun sebenarnya spray aku yang ini tuh ada sih teman-teman karet itunya ya, karet sudutnya itu ada gitu ya. Tapi tetap teman-teman kadang tuh suka kegeser juga gitu. Makanya aku pakainya peniti aja gitu, yang lebih kokoh lah gitu ya, nggak sering copot-copot gitu ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut buat ngeganti sarung bantal juga ya teman-teman. Ini aku buka-bukain, terus aku mau ganti pakai sarung bantal yang udah bersih, karena ini tuh udah nggak enak banget sih dipakai tidur tuh, udah mulai berasa kasar. Ya karena memang udah lumayan lama ya, kayaknya udah lebih sih semingguan ya teman-teman. Aku sendiri sih nggak ada target ya, atau nggak ada waktu khusus ya teman-teman, atau nggak ada jadwal khusus buat ngeganti spray itu setiap berapa hari sekali tuh nggak ada. Tergantung seberapa kotornya aja gitu ya. Kalau misalnya hari ini aku ganti terus besok itu kotor, ya udah aku bakalan ganti gitu. Tapi kalau misalnya sampai ada semingguan lebih nggak kotor-kotor, ya biasanya aku nggak ganti gitu ya. Palingan kalau misalnya udah agak berasa lama aja, biasanya aku ganti gitu teman-teman. Sekarang itu tempat tidurku atau si sprayku tuh jarang banget yang kotor atau yang gimana gitu ya, karena anak-anak itu tidurnya itu kan di kamar depan ya teman-teman, dan itu pakai kasur santai gitu ya. Jadi kamar belakang ini tuh ya aman dari pipisnya mereka juga gitu. Keseringan di kamar ini malah keseringan tumpahan air minum teman-teman, itu kerjanya si Twin tuh ya, kadang ngambilin minum dan malah minumnya dibawa lompat-lompat ya, tumpah lah di sini tuh gitu ya. Namanya anak-anak ya teman-teman, kadang itu rasanya mau marah tapi ya mau gimana gitu ya, kita marah juga mereka tuh belum mengerti gitu. Jadi kadang tuh yang ngomel-ngomel sendiri dan ngamuk-ngamuk sendiri nggak jelas.
Nah, alhamdulillah teman-teman, di sini aku lanjut buat ngerapiin ini aja ya. Aku sih kalau nyusun bantal dan yang lainnya tuh nggak ada estetiknya, nggak ada cantik-cantiknya ya teman-teman. Pokoknya begini aja. Yang penting rapi ya, dan bersih aja udah gitu ya. Karena ya namanya punya bocil ini palingan juga bentar lagi diberantakin lagi gitu. Jadi ya udah biarin aja seperti ini. Yang penting udah bersih dan juga udah rapi. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesailah sudah. Aku beresin kamar ini udah bersih dan udah rapi. Next, di sini aku ke dapur lagi. Pokoknya kerjaan kita tuh mah seputaran dapur, kasur dan sumur ya. Nah, ini aku ke dapur buat ngeberesin cucian piring yang udah dicuci. Jadi ini aku mau simpen dulu ke dalam lemari piring teman-teman biar nggak penuh gitu ya di area wastafel tuh. Jadi di sini aku susunin dulu deh semuanya. Di bagian sini kalau aku bikin video tuh ya teman-teman, keseringannya memang gambarnya itu kurang bagus gitu ya, kurang terang karena di bagian sini tuh nggak ada lampu. Makanya tuh aku nyalain lampu yang di laundry room teman-teman biar ada sedikit nambah pencahayaan di sini gitu ya. Karena memang di dapur ini cuma ada satu lampu teman-teman. Sebenarnya aku udah udah bilangin sama Pak suami buat ditambahin lampunya gitu ya. Cuman colokannya yang nggak sanggup teman-teman, takutnya kebakar gitu ya kalau terlalu banyak colokan di satu di satu tempat gitu. Makanya ini tuh ya seperti ini dulu lah sekarang. Semoga nanti secepatnya gitu ya bisa dipasangin colokan yang permanen gitu. Jadi kan enak gitu ya kalau misalnya mau nyalain lampu tuh bisa di beberapa tempat gitu ya teman-teman dipasanginnya gitu. Karena kadang tuh aku butuh teman-teman lampu tuh yang benar-benar terang di bagian area lemari piring gitu ya, sama dekat meja makan. Jadi kalau misalnya ngevideoin itu kalau lampunya terang itu hasilnya tuh kayak lebih bagus gitu loh. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut ya buat makan malam, tapi ini tuh masaknya sore ya karena makannya sore aja. Nah, ini tuh aku mau masak mie aja teman-teman hari ini. Anak-anak itu aku masakin ayam goreng aja ya teman-teman. Ini buat aku sama Pak suami aku masakin mie. Ini tuh ya teman-teman pas aku lagi masak gitu ya, hampir mateng masakannya itu tuh lampunya mati dong dan nyalanya itu lama banget. Alhasil aku tuh nggak ngeliatin deh pas aku beresin dapur, terus juga pas pas aku tuh makan gitu ya juga nggak bisa aku liatin karena lampunya itu mati dan benar-benar gelap banget teman-teman di dapur aku kalau misalnya nggak ada lampu. Apalagi ini udah sore, terus juga cuaca tuh mendung seharian gitu kan. Jadi ya mau gimana lah gitu ya. Jadi ya udah deh pas mie-nya mateng, lampunya mati, ya udah aku cuma nyalain flash doang buat ngeliatin hasil masakannya. Masya Allah ya. Selama musim hujan ini teman-teman sering banget sih mati lampu di tempat aku. Memang sih nggak terlalu lama-lama banget gitu ya mati lampunya. Cuman kadang tuh lumayan sering gitu ya mati lampu. Bahkan kadang kalau misalnya pas malam hari itu teman-teman lampu tuh bisa bolak-balik, bentar-bentar mati, bentar-bentar nyala gitu. Begitu terus sampai bisa mungkin 5 sampai 10 kalian deh teman-teman. Nah, ini mie-nya tadi aku pakai irisan cabai aja ya teman-teman biar pedes. Terus ini aku kasih telur deh. Masya Allah ya teman-teman, menu untuk hari ini begini aja. Alhamdulillah aja lah ya. Jangan lupa aja untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah teman-teman, ini kalian bisa lihat ya udah gelap karena memang lampunya itu mati dan ini mie-nya juga udah mateng. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.